Kata orang Melayu dulu kita waktu belajar sama guru, sapulah kepala. Dalam bahasa Melayu, kepala itu disapu, maksudnya diusap. Guru nih Melayu, muridnya dari Jawa. Sapulah, bawanya sapu. Sapu itu maksudnya diusap, dibasahkan tangan. Saya khawatir kalau lama peci ini saya buka, nanti komen di YouTube itu mudah juga ya. Ceramah kita sudah banyak, tablik akbar sudah habis sudah, dari Sabang sampai Papua, sampai Melbourne, sampai ke Sydney. Kalau kata orang bagan siapi-api, saya gak koncing awak di dunia. Apa kata beliau? Sami'tu, aku mendengar langsung dari telingaku ini. Ku dengar Nabi Muhammad SAW. Tabi'in yang meriwayatkan hadis ini juga berkata, Sami'tu, aku mendengarkan langsung dari mulut Abu Umamah Al-Bahili. Tabi'in juga mengatakan, Sami'tu, aku mendengar langsung. Sampailah ke penulis kitab, sampailah ke kita hari ini. Jadi nanti bapak ibu berkata ke anak cucunya, Sami'tu, aku mendengar hadis ini langsung dari mulut keturunan Nabi Sayyidi Al-Habib Nabil Al-Gadri, dari guru-gurunya sampai ke mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tak ada dalam agama lain, karena sanad mereka putus sanad. Ada 3 yang tak ada di agama lain, ada dalam Islam. Yang pertama sanad, yang kedua nasab, yang ketiga i'rab. Sanad itulah dia silsilah ilmu. Yang kedua nasab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, nasab. Kami di Al-Azhar ditulis nasab tuh 4 nama. Sekarang banyak orang, kau anak siapa? Anak kardus. Kau anak siapa? Anak bayi tabung 9 kilo. Yang ketiga i'rab. I'rab tak ada dalam bahasa lain, hanya ada dalam bahasa Arab. Hadza Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Dalam bahasa Inggris tak ada. This is Muhammadun, I see Muhammadan, I am walking with Muhammadin. Tak ada. Tapi dalam bahasa Arab ada. Sanad, nasab, ya. Yang susah mengingat rekamannya ada. Tonton di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Man tawadda'a, siapa yang berwudu, fa asbaghal wudu, wudunya sempurna, baik, lengkap, bagus, cantik, hebat. Bagaimana wudu yang sempurna itu? Ghasala yadaihi, dibasuhnya dulu tangannya. Saya pernah kena kritik, saking mau cepat-cepatnya saya hidupkan keran, langsung saya ambil, langsung ke muka. Apa kata Hazik? Bah, tak cuci tangan dulu. Dalam hati saya tengok keliling, untung tak ada yang nengok. Rupanya anak-anak ini lebih teliti daripada kita. Dia diajarkan di sekolah cuci tangan dulu. Kita menganggap ini kan sunnah, padahal sunnah itulah yang mesti diikut. Cuci tangan dulu. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau kalian bangun tidur, fala yughmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke inak bejana. Kenapa tak boleh memasukkan tangan langsung ke bejana, ke mangkok, ke ember? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tak tahu tangannya malam tadi nginap di hotel mana. Semalam di Rokan Hulu 9 titik saya keliling. Setiap di satu titik itu cuci tangan. Asal sampai cuci tangan dulu Pak Ustaz, cuci tangan dulu Pak Ustaz. Saya bilang, dulu awak di kampung ni asal habis cuci tangan ni makan. Minta berapa kali dah cuci tangan, tak ada makan. Mama, besok siapkan gayung, cebok sama sabun ya. Kenapa nak? Kata Pak Guru, kata Bu Guru gitu besok.
bawa sabun sama air sama gayung. Untuk apa? Besok kan hari cuci tangan nasional, hari cuci tangan internasional. Mengajari umat Islam cuci tangan, bak kata pepatah Melayu, sama dengan mengajar itik berenang, menggarami air laut. 14 abad kita udah cuci tangan ini. Mereka baru tahu cuci tangan setelah datang Covid. Kata Covid, de ambo ang cuci tangan. Kalau tidak ada ambo, cuci tangan. Sekarang masih cebok. Sekarang cebok belum lagi. Nanti datang Covid-21 baru dia cebok. Hebat tak Nabi Muhammad SAW? Hebat. Kalau di tengah gurun pasir, biasanya ada pokok yang berduri, namanya kaktus. Setiap di tengah gurun pasir pasti kaktus. Kami kalau naik kereta api dari Kairo ke Iskandaria, dari Kairo ke Alexandria, di tepi-tepi rel kereta api itu kaktus, kaktus, kaktus. Jadi waktu saya pertama nengok itu, ya Allah, di tempat awak diletakkan di pot jadi duit. Di Mesir kaktus sepanjang jalan. Tapi kalau di tengah gurun pasir tiba-tiba ada bunga mawar yang merah harum semerbak, ini pasti aneh. Begitulah Nabi Muhammad SAW. Di tengah gurun pasir, masyarakat primitif paling takut kena air, airnya susah, tapi ibadah yang paling banyak pakai air. Mandi pakai air. Mana ada mandi pakai tepung? Wuduk pakai air. Kumur-kumur pakai air. Cuci tangan pakai air. Orang sekarang cuci tangan pakai tisu. Tisu basah. Tisu basah. Tak betul. Jadi Ustaz tak pakai? Pakai, tapi saya bilas pakai air. Anak pakai tisu. Habis itu buat bakwan. Sedap ya. Apa sih rahasianya? Nah, gitu. Bayangkan hilang selera makan. Ghasala yadayhi, basuh tangan dulu. Setelah basuh tangan, kenapa guna basuh tangan? Tadi waktu kau di warung megang telur ayam. Telur ayam itu keluarnya dari lubang ciri ayam. Lubang tai ayam itu najis. Tangan kau kena najis. Tengok halusnya ajaran Islam. Berapa banyak di antara kita nih yang makan najis. Kapan itu? Makan martabak. Ambil telur ayam dari tai ayam. Kita dari kecil diajarkan. Saya karena tak ada saudara perempuan, saya anak pertama, adik saya laki-laki, kami diajar semua membasuh pakaian diajarkan. Nanti kau merantau kah kemana kau pergi, kakak kau tak ada, adik perempuan kau tak ada, mencuci pakaian ni cuci sekali, habis tu bilas. Mana tahu bercampur dengan najis. Waktu membilas tu kau siram berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu kami diajarkan. Mencuci ayam, mencuci kambing, begitu diajarkan. Bersih. Jadi ibu-ibu bukan cuma sekedar melahirkan anak, ibu-ibu mesti mengerti fikih. Kalau tidak nanti anak cucunya makan haram. Tak ada anak cucu kami makan babi, makan anjing, Pak Ustaz. Tolong nanti yang mau mengupload kalau segan kata-kata itu nanti mana tit. Ada sensor. Sekarang kan katanya nggak boleh. Ini yang halus betul orang Indonesia ini sekarang. Nggak boleh kata-kata yang jelek. Jelek ya jelek aja. Masa mau kita haluskan? Nggak boleh nyebut anjing. Jadi apa? Kambing bergigi tajam. Apa lu? Ghasala yadaihi, basuh dulu tangan. Setelah basuh tangan, wa wajhahu, basuh muka. Ambil air. Banyak sekarang anak-anak MDA saya tengok hidupkan keran. Diajarkan betul-betul nak buka peci, ambil air, masuk tangan bersih. Mazhab Syafi'i tak boleh tangan masuk ke dalam bejana, mustakmal. Diambil air, siramkan ke tangan. Buka masker. Banyak sekarang orang lupa buka masker.
Habis itu suap gulai masuk ke masker. Banyak saya dapat video. Siram. Bersih semua. Kalau dia berjanggut, dicelah-celah taklid. Kena ini semua. Jangan sampai ada yang tak kena. Sebesar beras pun tak kena, maka tak sah wudu. Kalau sudah tak sah wudu, maka tak sah salat. Saya khawatir kalau lama peci ini saya buka, nanti komen di YouTube itu mudah juga ya. Basuh muka. Wa masaha ala ra'sihi. Diusapnya kepala. Muka dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap. Kata orang Melayu dulu kita waktu belajar sama guru, sapulah kepala. Dalam bahasa Melayu, kepala itu disapu, maksudnya diusap. Guru ini Melayu, muridnya dari Jawa. Sapulah, bawanya sapu. Sapu itu maksudnya diusap, dibasahkan tangan. Saya belajar diusap kepala. Ustaz, saya tengok ada kawan saya itu dia usapnya sedikit aja, ambil air. Tapi saya tengok kawan saya yang Muhammadiyah itu Pak Ustaz. Kenapa begitu Pak Ustaz? Karena memang ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi membasahi tangannya, tangan yang basah itu diusapkannya ke imamahnya sorban. Walam yangqut imamatahu, tak dibukanya sorbannya. Sorban Habib Nabil, sanadnya bersambung sampai ke Habib Umar, sampai ke Sayyidina Husain, sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersambung sanad. Yang kedua, Nabi basahkan tapak tangannya, dimasukkannya ke celah serbannya. Tak dibukanya serbannya, dimasukkannya ke celah. Yang ketiga, dibukanya sorbannya, basah tapak tangannya, diusapnya dari depan ke belakang. Maju ke depan, menyambung ke telinga. Tiga-tiga ada hadisnya. Mazhab Syafi'i diambilnya yang sedikit saja. Mazhab Hanafi diambilnya yang memasukkan tapak tangan ke dalam. Maka dalam mazhab Hanafi mesti basah kepala ini 1/4. Kepala ini dibagi 4. 1, 2, 3, 4. 1/4 kepala basah baru sah. Mazhab Maliki ilsaq, menempel tapak tangan ke kepala, basah semuanya. Tiga-tiganya sah, tak usah berkelahi. Yang tak sah tak berwudu, sembahyang. Segan sama mertua, sembahyang. Tak mandi wajib lagi. Hati-hati menantu ibu. Pilihlah yang mengaji-mengaji. Wa masaha ala ra'sihi wa udhunaihi, telinganya. Mazhab Syafi'i lain air untuk kepala, lain air untuk telinga. Sesudah mengusap kepala, ambil air baru ke telinga. Mengusap telinga itu juga masuk ke celah-celah lubang telinga. Sekarang banyak anak-anak, saya tengok. Ustadz mestinya kalau wudhu ini ajarkanlah pakai airnya sekalian. Udah dibuat dulu. Ada musola dulu. Setelah pasar Sahil ke atas, belok ke kanan ada musola kecil. Di situ dulu saya ajarkan wudhu dari A sampai Z. Saya minta air. Tolong bawakan air satu. Ada videonya kan? Cari, ada video wudhu. Video Habib Umar bin Hafiz wudhu pun ada. Tulis itu wudhu. Untuk menengok bagaimana mereka berwudhu. Dengan sanadnya dia melihat sampai kepada hadis Sayyidina Utsman bin Affan, melihat langsung dengan mata kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghasala rijlaihi, kaki dibasuh. Karena ada yang kaki tak dibasuh, kaki hanya disapu aja, diusap. Dibasahkan kaki,
Ada wudu. Sini. Gara-gara kata dia kaki itu kata dia tidak dibasuh karena huruf waw yang ada di dalam ayat Quran. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Sapu kepalamu, sapu juga kakimu. Dibantah pemahaman itu dengan hadis ini. Kenapa? Di hadis ini jelas wa ghasala, bukan masaha. Masaha menyapu, mengusap, tapi di sini disebut ghasala. Kalau begitu kaki disapu apa dibasuh? Dibasuh. Dibasuh itu apa Pak Ustaz? Disiram. Disiram itu apa Pak Ustaz? Payah betul lah misalkan. Summa qama ila salatin mafruḍatin. Setelah dia berwudu, dia laksanakan salat fardu, salat wajib. Ghufira lahu fi dzalika yaum, maka dosa dia hari itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ma masad ilaihi rijluhu, langkah kakinya dari pagi sampai petang tadi diampunkan Allah. Wa qabadat alaihi yadahu, apa yang dipegangnya dari pagi sampai petang tadi diampunkan Allah. Wa sami'at ilaihi udhunahu, apa yang didengarnya dari pagi sampai petang sampai malam diampunkan Allah. Wa nazarat ilaihi ainahu, yang ditengok biji matanya dari subuh ini sampai siang sampai petang sampai malam diampunkan Allah. Wa haddatsa bihi nafsahu, dan semua yang berkata-kata terlintas di hatinya, terbetik di pikirannya, bercakap-cakap dalam jantung hatinya, min su'in, yang tak baik, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu cara bertaubat adalah dengan cara memperbaiki wudu. Wudu itu fresh. Fresh itu segar. Refresh, menyegarkan. Komputer, laptop kalau terlalu lama dipakai dia mesti tekan refresh. Udah saya refresh, enggak juga, matikanlah, ganti laptop baru. Dia mesti fresh. Cobalah tengok di rumah-rumah orang-orang kaya, di ruang tamu, di hotel-hotel berbintang, restoran-restoran yang mahal. Itu begitu masuk orang-orang kaya itu langsung ada tempat cuci tangan. Cuci tangan sama cuci muka karena dia mau fresh. Begitu juga kalau kita naik pesawat, kalau yang tiketnya bisnis, begitu duduk langsung dikasih pramugari itu bergulung-gulung berasap dia. Bapak mau katanya. Ya, kebetulan kawan ini baru pertama naik pesawat bisnis, dikunyah ya. Sangkanya roti. Padahal itu sapu tangan. Sapu tangan berasap. Untuk apa? Untuk supaya fresh. Diambil sapu tangan berasap tadi. Nah, udah itu baru ke muka. Segar. Dan selama waktu saya tengok, oh begitu orang kaya itu. Tak mandi. Saya setiap dikasih, asal dikasihnya anduk berasap, tak mau saya ambil. Tak mau. Kenapa? Anduk itu dipakai entah berapa orang. Itu kan cuma masuk laundry, kucek-kucek, entah berapa tengkuk udah. Asal, saya bukan mengajak jamaah ikut saya. Itu mazhab saya tak mau. Saya terbayang saya entah hidung-hidung siapa digosok ini kan. Ya. Ternyata mazhab saya itu benar. Jadi suatu hari saya jumpa dengan dokter. Pak dokter, apa yang menyebabkan penyakit menular Pak dokter? Apa kata Pak dokter? Gara-gara sering gonta-ganti anduk. Dalam hati saya, berarti betul aku selama ini. Makanya Ustadz kalau kemana-mana, Ustadz kan sering nih keluar hotel kemana-mana, Ustadz bawa anduk bagus dari rumah, kata dia. Mazhab saya betul apa salah?
Betul, tapi yang paham itu cuma dokter-dokter dan yang selevel dengan saya aja. Saya tanyalah kan antum pakai anduk itu enggak. Kita cuma cerita. Kadang kita selalu berpikir dan kita merasa pikiran kita ini salah. Jangan-jangan aku ini terlalu protek. Jangan-jangan aku ini terlalu sok suci. Tapi ternyata ketika kita ngobrol dengan orang yang paham, rupanya kita betul. Itulah perlunya kita membandingkan pikiran kita dengan orang lain. Bisa jadi kita sangka betul, rupanya salah. Bisa jadi kita sangka salah, rupanya betul. Betul apa tak betul? Bingung pula, betul apa tak betul?